Malam hari ini kita punya tema Market Impact peristiwa besar di pasar saham Indonesia. Jadi nanti Pak Tommy akan ngasih tahu ke kita peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di pasar saham Indonesia yang sampai mengguncang gitu ya. Pak Tommy, bisa dengar suara saya nggak? Halo. Iya, Agak iya, putus-putus atau gimana? iya, putus-putus. Bentar, coba. Oke, Sobat Juicy semuanya boleh nggak diinfo? Bisa dengar suara saya dengan jelas atau putus-putus juga atau gimana? Boleh diinformasikan apakah suara saya dan koneksi saya sudah jelas Sudah atau masih jelas sekarang. putus-putus? Tadi Oh gitu, sekarang oke. sudah oke. Oke. Malam hari ini di Go Agency kita punya tema Market Impact, peristiwa besar di pasar saham Indonesia. Jadi Pak Tommy akan ngasih tahu kira-kira ada peristiwa besar apa aja yang pernah terjadi di pasar saham Indonesia ya. Ya, Oke. Peristiwa besar pertama apa nih Pak yang pernah terjadi di pasar saham Indonesia? ya. Jadi kalau kita lihat materi ini kan kelihatannya kok seperti pelajaran sejarah gitu ya. Kok boring, membosankan. Tapi sebenarnya kita ini nggak belajar sejarah gitu. Karena memang kita perlu melihat di masa lalu untuk kita ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau mungkin kalian merasa kelihatannya kok dulu cari uang di saham ini gampang, sekarang kok kelihatannya susah. Atau mungkin kalian mikir, oh kok banyak fraud ya atau penipuan di bursa saham, gitu. Atau kalian mungkin juga merasa regulasi bursa ini kok semakin lama semakin ngaco ya. Kok rasanya kok semakin berat gitu regulasinya. Nah, kita bahas malam ini. Oke. Oke, jadi kita flashback sekilas di tahun 98. Kalau kita lihat tahun 98 kan terjadi krisis keuangan di Asia ya. Oke. Tahun 1998. Nah, saat itu IHSG turun sangat dalam, cukup dalam. Jadi IHSG waktu itu di kisaran angka 700-an, turun sampai ke angka 250-an. Nah, sekarang IHSG 7.300. Gitu. Berarti kalau kita lihat dari tahun 98 sampai sekarang, sebenarnya IHSG ini sudah naik 28, lebih dari 28 kali lipat. Oke. Nah, tapi 98 krisis dia sempat turun ke angka 250-an. Kemudian naik lagi tuh, berhasil naik, pulih. Nah, tahun 2000 terjadi gelembung.com, bubble.com. Jadi bubble.com itu terjadinya bukan di Indonesia sebenarnya, terjadinya di Amerika. Jadi waktu itu banyak perusahaan-perusahaan yang cuma bermodal membuat website, mereka bisa IPO di bursa Amerika dengan nilai yang fantastis gitu. Jadi dianggap waktu itu kan masih belum website, dianggap masa depan nih. Gitu. Jadi perusahaan cuma bikin website aja, dia bisa IPO dan dapat valuasi yang besar, yang tinggi gitu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya terjadinya gelembung.com. Karena valuasinya sudah nggak masuk akal, dan sahamnya ternyata kinerja perusahaannya nggak sebanding dengan valuasi awalnya gitu. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh gitu. Akhirnya terjadi gelembung.com di tahun 2000 itu di Amerika, tapi karena Amerika ini kan negara adidaya. Jadi apapun jadi di bursa Amerika, bursa semua di dunia terkena dampaknya semua, termasuk Indonesia. Nah, akhirnya IHSG turun tuh dari 690 ke 350-an tahun 2000 itu. Nah, setelah tahun 2000 dia turun ke 350-an, kemudian IHSG sideways, jadi naik turun, range-nya 350 sampai 400-an. Kemudian di tahun 2003 IHSG mulai rally lagi. Jadi setelah sideways selama 3 tahun, kemudian tahun 2003 IHSG mulai naik lagi. Naik sampai tahun 2008.
IHSG menyentuh angka 2.800. Nah, berarti dari tahun 2003 ke sampai 2008 itu dalam waktu 5 tahun ya. 5 tahun IHSG itu sudah naik dari 350 ke 2.800, berarti sekitar hampir 7 kali lipat lah ya, 7 kali lipatan dalam waktu 5 tahun. Oke. Nah, kemudian tahun 2008 itu terjadi krisis lagi, krisis subprime mortgage waktu itu. Jadi sama krisisnya sebenarnya bukan di Indonesia, krisisnya di US. Waktu itu harga rumah-rumah di sana hancur. Jadi banyak istilahnya kredit macet lah, ngomong kasarnya bahasa awamnya kredit macet di sektor perumahan. Jadi banyak orang yang ngambil KPR, dulu dipermudah di US sana. Nah, kemudian banyak yang gagal bayar. Nah, akhirnya pasar keuangan di US sana, bank-bank besar, bahkan ada bank Lehman Brothers itu kolaps. Oh, oke. Ini. Nah, kejadiannya bukan di Indonesia, tapi karena sekali lagi di US sana yang negara adidaya, mau nggak mau Indonesia juga kena dampaknya. Gitu. Iya. Nah, jadinya IHSG turun. Turunnya ini juga cukup dalam. Dalamnya mirip sama tahun 98. Jadi waktu itu kan IHSG sempat menyentuh 2.800 high-nya tahun itu, tahun 2008. Nah, karena ada krisis subprime mortgage di US ini, IHSG turun sampai ke angka sekitar 1080-an. Jadi lebih dari 62% penurunannya. Oke. Nah, tapi di tahun yang sama, masih di tahun 2008, IHSG itu mulai pulih dan naik lagi sampai tahun 2013 itu IHSG sudah nyentuh 5.200. Jadi kalau kita lihat dari titik terendahnya 2008 itu IHSG 1080. Kemudian naik 2013 5.200. Berarti dalam 5 tahun IHSG naiknya sekitar 5 kali lipat. Kemudian lagi-lagi kena bencana lagi nih, bencana keuangan, tapering off tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu ada yang namanya tapering off. Itu pengurangan stimulus moneter. Di US juga, bukan di Indonesia. Tapi lagi-lagi IHSG kena dampaknya. Jadi dari 5.200, IHSG turun sampai ke angka 3.800-an, sekitar 3.800-an. Nah, tahun depannya, tahun 2014, IHSG coba pulih lagi nih. Coba pulih, kemudian sampai tahun 2015 itu IHSG sudah kembali ke angka 5.500. Oke, Nah, jadi ini sejauh ini sudah ada 4 kejadian ya Pak? Ada 4 kejadian besar ya? 98, tahun 2000, 2003, 2008, 2013. 2013. Oh, oke. 5. Jadi 5 krisis yang mengenai IHSG, yang membuat IHSG drop. Yang sebenarnya terjadi juga di US ya, tapi kena dampaknya di Indonesia ya. Betul. Yang bubble.com, kemudian yang subprime mortgage dan tapering off itu kan sebenarnya terjadinya di Amerika. Cuma kan karena semua negara kan pakainya US dollar nih, ya kan, untuk perdagangan nasionalnya. Jadi mau nggak mau, akhirnya bursa saham Indonesia, seluruh dunia termasuk Indonesia pun terkena dampaknya. Oke, lanjut lagi dari tahun 2013, apakah ada krisis lagi Pak? Ada peristiwa besar lagi? Masih banyak ini, masih ada 5 lagi kelihatannya. Wow, banyak ya. Iya. Jadi setelah 2013 tapering off itu pengurangan stimulus moneter di US. Nah, IHSG turun ke 3.800. Kemudian tahun 2014 itu IHSG mulai pulih lagi. Mulai pulih 2014 kembali ke angka 5.500. Itu di awal 2015. Jadi kemudian tahun 2015 terjadi pelemahan ekonomi global. Jadi pelemahan ekonomi global, IHSG
kena dampaknya lagi, turun lagi. Jadi sebelumnya 5.500 turun sampai ke angka 4.000. Oke. Kemudian mencoba pulih lagi 2018 mulai naik 2018 ada perang dagang. Kalau pernah tahu perang dagang US dan China. Ya. Nah, itu tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama, tahun 2018 itu, The Fed juga menaikkan bunga 4 kali. Nah, jadi kenanya dua nih sentimennya. Perang dagang US-China dan kenaikan suku bunga The Fed. Akhirnya 2018 yang semestinya ISG sudah berhasil naik sampai ke angka 6.700, turun lagi ke angka 5.500. Oke. Nah, kemudian coba pulih lagi, lanjut naik lagi tahun 2020. Apa peristiwa tahun 2020? Masih ingat? Pandemi COVID. Pandemi COVID, ISG turun lagi. Jadi dari 6.700 turun ke 5.500, barusan lanjut naik, tahun 2020 kena pandemi lagi. Jadi ISG turun sampai ke, itu dalam banget, ke angka 3.900. Wow, dari angka, wow. Iya, iya, iya. 6.900 ke 3.900. Oke. Nah, dan sekarang, kalau kita lihat sekarang, ISG sudah di angka 7.300. 300. Sejak COVID sudah naik hampir 5 kali lipat. 2 kali lipat, sorry. Sejak COVID. Nah, dari peristiwa krisis ini, yang kita lihat, oh krisis, ISG turun, kemudian naik lagi, krisis, turun, naik lagi. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Boleh nggak teman-teman bantu jawab di kolom komentar? Oke. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di pasar saham Indonesia ya? Sambil tunggu jawaban dari Sobat JOC semuanya, terutama yang anak-anak JC ini ya. Saya mau nanya nih ke Pak Tommy ini, apakah peristiwa-peristiwa besar itu ada kayak pattern-nya Pak? Terjadi misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, ataukah mungkin ada pattern apa yang, atau just random aja gitu? Nah, kalau siklus ekonomi sih menurut teorinya ya, teorinya itu ada ekonomi itu siklus. Itu sekitar 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun pasti terjadi krisis. Teorinya seperti itu, tapi kenyataannya enggak juga gitu. Mungkin kebetulan 98 krisis, kemudian 2008 krisis. Oh, 10 tahun tepat. Nah, tapi kan selama 98 dan 2008 ini kan tahun 2000 juga ada, 2003 juga ada. Iya. Ya, jadi ya enggak secara teori 10 tahun, tapi enggak terlalu valid lah seperti itu. Oke, jadi terjadinya cukup random aja ya? Betul. Oke, ini sudah ada jawaban yang masuk nih Pak. Ini pelajarannya dari Gung Cats bilang, IHSG setiap kali jatuh bisa bangun lagi. Kok kayak lagu ya. Terus kemudian dari Agnes kita, kondisi ekonomi makro dan mikro itu mempengaruhi pasar saham. Itu jawabannya. Oke, jadi jawaban yang benar apa nih Pak? Betul, dua-duanya betul. Oh, jadi kondisi ekonomi makro dan mikro, memang kondisi ekonomi di dunia itu mempengaruhi bursa saham. Dan jawaban yang tadi setiap kali jatuh bangun lagi itu juga tepat. Jadi kita kan belajar nih, seperti yang sebelumnya di awal kan saya nyampaikan, kita ini melihat masa lalu, bukan berarti kita belajar sejarah yang membosankan, enggak. Jadi kita lihat masa lalu gunanya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, seperti kalau kita sudah belajar, sudah ikut workshopnya Gensi beberapa kali ya, seharusnya tahu kalau di bursa saham itu ada pepatah history repeat itself. Nah, sejarah pasti akan berulang. Oke, ini dijawab juga di saat yang bersama dengan Pak Tommy bilang sama Arif Hidayat, history repeat itself. Nah, betul. Nah, jadi dari sini kan kita bisa memanfaatkan peluang.
kalau misalnya katakanlah kita nggak berharap, tapi katakanlah dalam beberapa tahun ke depan ada terjadi krisis, berarti yang kita lakukan apa? Borong dong sahamnya, betul ya? Mhm. Tapi Oke. tapi ya nggak borong sembarang saham juga gitu. Saham yang fundamentalnya bagus, yang tiba-tiba harganya hancur ya kita borong. Karena kita tahu secara histori dalam beberapa kali krisis, hampir 10 kali krisis lebih, setiap kali turun pasti IHSG akan bangkit lagi gitu. Jadi pasti harga sahamnya akan naik lagi. Nah, kita manfaatkan krisis untuk bisa beli saham di harga yang murah. Ya, ya. Tapi berarti kita harus belajar dari IHSG ya, Pak ya, dari kehidupan ini ya. Setiap kali jatuh bangkit lagi ya. Boleh itu, bisa. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan dari peristiwa sejarah Oke, itu? Jadi terakhir tuh di tahun pandemi itu ya. betul. Ini kan kita baru lihat krisis nih, baru Mhm. lihat masalah krisisnya. Nah, kemudian kalau kita menjawab mungkin ada yang mungkin ada yang merasa kok banyak penipuan atau banyak fraud di bursa saham. Nah, ini Mhm. yang mungkin kan yang baru-baru ini yang lagi viral ini yang kasus 71 miliar itu. Betul. Nah, jadi sebenarnya kasus penipuan atau fraud di bursa itu bukan cuma terjadi saat ini. Jadi Mhm. sejak dari dulu itu ada banyak banget kasus fraud di bursa saham. Hmm. Contohnya ada kasus Sarijaya. Itu tahun 2000, 2008 kalau nggak salah, aku lupa. Tahun 2008, Sarijaya menggelapkan dana nasabahnya 300 M. 300 2008, M, Pak. 300 M. Itu ketangkap nggak orangnya? Nah, kebetulan orangnya ketangkep di penjara, direksinya. Oke. Kemudian ada lagi kasus reksadana milenium. Itu kasus pencucian uang dan korupsi Asabri. Oke. Kemudian yang terbaru ini yang mungkin yang pernah dengar bencok. Tahu ada yang tahu bencok nggak sih anak Gen Z? Hmm. Belum nggak kelihatannya ya. Nggak, nggak tahu, nggak tahu. Apa itu, Nggak tahu ya. Pak? Beni Cokro. Oh, Jadi kasus oh, Jiwasraya. tahu, tahu, Beni tahu. Saya Cokro dan tahu, saya tahu. tahu Saya ya. pernah dengar itu juga. Ya. Nah, itu kasus Jiwasraya. Jadi sebenarnya dari dulu ini memang banyak banget kasus penipuan, kasus fraud di bursa saham. Kenapa kok mereka tahu menipu di bursa saham? Kenapa sih kok mereka ini melakukan penipuan atau fraud atau manipulasi di bursa saham? Karena mereka tahu kalau di bursa saham ini banyak duitnya, Mhm. gitu. Jadi mereka berusaha gimana mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang nggak benar. Nah, kalau Ya, kita ya. tahu juga bursa saham ini banyak, di bursa saham banyak duit, ya seharusnya kita cari duit di bursa saham dengan cara yang Yang benar, halal ya, gitu. Pak ya. Kalau karena kan kita sudah tahu nih, oh di bursa saham banyak duit, berarti kalau kita mau cari duit ya di bursa saham, kita bisa trading di bursa saham. Sebenarnya seharusnya kan seperti itu, bukan dengan manipulasi lah, Ya, ya. gitu. Nah, Oke. jadi memang fraud itu dari dulu memang sudah ada. Dimanapun lah, saya rasa dimanapun, nggak cuma di bursa saham toh. Ya. Oke. Nah, kemudian masalah regulasi. Mhm. Kalau kalian ada yang merasa kok regulasi bursa ini semakin lama kok makin ngaco, ya kan? Nah, kita belajar belajar nih dari regulasi yang dulu-dulu sama sekarang. Aha. Jadi dulu itu short selling itu bisa, yang namanya short selling itu bisa. Kemudian ditutup. Mhm. Nah, kok baru-baru ini ada kabar katanya mau dibuka lagi short selling. Jadi sebenarnya short selling itu bukan benar-benar ditutup. Short Mhm. selling itu dulu bisa, kemudian yang ditutup itu untuk investor individu. Oh. Investor individu kayak kita itu ditutup. Nah, sedangkan untuk fund manager itu tetap bisa melakukan short selling. Oke. Nah, kenapa kok short selling untuk investor individu ditutup? Karena mereka bursa, otoritas bursa itu merasa investor individu ini kurang edukasi gitu. Jadinya mereka ini short sell tapi nggak istilahnya kayak
nggak berpikir panjang lah untuk melakukan tindakan itu nggak pikir panjang dan terjadi banyak kasus gagal bayar akhirnya dari short sale itu. Karena itu akhirnya sama bursa sama otoritas bursa short selling ditutup dan yang bisa pakai fitur short selling itu cuma fund manager. Karena fund manager dianggap lebih berpengalaman dan lebih ngerti tentang bursa market gitu dibandingkan investor individu. Oke. Nah, itu short sale. Terus dulu kita juga bisa beli saham di luar negeri, bisa. Nah, tapi sejak tahun 2018 atau 2019 itu nggak bisa. Kita nggak bisa beli saham di luar negeri. Karena pemerintahan Jokowi ini kan mereka kan fokusnya narik investasi dari luar ke Indonesia. Nah, sangat konyol kalau misalnya mereka menarik investasi dari luar negeri, orang-orang luar, foreign, ke Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri malah investnya ke luar negeri. Iya, paham, Pak. Paham. Iya. Nah, karena itu aturannya, regulasinya nggak bisa kita beli saham di luar negeri. Oke. Itu. Sampai sekarang. Kalau mungkin sekarang sampai sekarang seharusnya nggak bisa. Kalau ada yang bisa, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ilegal, atau kedua itu cuma option lah, futures. Jadi bukan benar-benar saham yang kita beli. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sejak tahun 2020, regulasi untuk perusahaan bisa IPO itu dipermudah. Nah, jadi banyak banget perusahaan kalau kita lihat sejak tahun 2020 sampai sekarang ini banyak banget perusahaan yang IPO, go public. Hampir tiap bulan pasti ada perusahaan 5-6 perusahaan baru yang IPO. Nah, sebenarnya kan ini juga peluang. Kalau kita bisa melihat market, ini kan bisa peluang ya seharusnya. Jadi kita bisa trading saham-saham yang IPO. Atau mungkin kalau kita punya perusahaan, kita butuh modal, kita bisa go public. Seperti itu. Ya, terus kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, sejak tahun lalu ya kalau nggak salah, kode broker dihilangin, nggak bisa lihat kode broker lagi. Kemudian kode foreign dihilangin, nggak bisa lihat kode foreign lagi. Dan yang terakhir ini, yang cukup kontroversial, FCA, full call auction. Nah, tapi sebenarnya gini loh, banyak yang protes masalah FCA gini-gini, mempersulit investor lah, apalah. Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang trader, seorang trader itu seharusnya dari setiap kebijakan yang ada, kita itu manfaatkan. Gitu. Jadi bukan kita jangan jadi orang yang suka protes gitu, suka wah ini gini protes, wah ini aturan gini protes. Enggak, jangan seperti itu. Jadilah trader yang bisa melihat peluang. Nah, ini pelajaran yang mau saya sampaikan ini. Jadi kalau misalnya ada kebijakan baru, nah kira-kira pasti setiap kebijakan itu ada dua sisi lah, ada positif dan negatifnya. Kita lihat sisi positifnya. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari kebijakan yang baru ini, dari regulasi yang baru ini, apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, contohnya FCA. Orang-orang protes, banyak saham yang turun di bawah harga Rp50. Nah, kalau saya melihatnya justru itu sebuah peluang. Nah, peluang apa yang bisa saya lihat? Jadi saya beli nih saham-saham yang perusahaannya ini nggak pilot ya, nggak pilot. Jadi perusahaannya ini masih oke lah. Kalau kita bilang bagus banget, ya Kak, mungkin dia turun di bawah gocap. Pasti perusahaannya ya kondisinya nggak terlalu bagus. Tapi masih oke dalam artian dia nggak punya banyak utang dan potensi pilotnya kecil. Nah, saya manfaatkan. Jadi contohnya, saya ada beli saham suatu perusahaan, emiten nih. Harganya itu Rp2. Sahamnya Rp2. Saya beli Rp2
hari yang sama harganya naik ke 3, saya jual. Jadi dalam satu hari saya bisa untung berapa? 50%. Benar nggak? Mhm. Nah, ini kayak gini, kita seharusnya manfaatkan yang seperti ini gitu loh. Bukan berarti kita ada kebijakan ini kemudian kita protes, ada kebijakan ini kita protes. Seharusnya kita melihat peluang. Ya. Nah, ini contohnya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Enggak. Cuman warna merah doang, garis merah. Jadi saya beli di harga Rp2 15.000 lot, kemudian saya jual di harga Rp3 15.000 lot juga di hari yang sama. Oke. Jadi keuntungan satu hari bisa 60% loh. Ya. Kayak gitu. Jadi kan jangan suka protes lah. Kita harus istilahnya lihat peluang. Kayak gitu. Kita manfaatkan semua peluang yang ada, kita manfaatkan semua yang, karena apa ya? Bursa ini regulasi, bursa, aturan, semuanya itu pasti akan berubah terus. Yang kita lakukan itu adalah adaptasi, gitu loh. Bukan berarti kita protes nggak mau berubah, jangan. Karena dengan kita harus beradaptasi dengan perubahan yang ada terjadi di bursa, seperti itu. Oke, itu aja sih pesan dari saya. Oke, ini ada yang nanya nih Pak terkait dari materinya dari Pak Tommy tadi. Ini pertanyaan dari Gung Cek. Berarti selama ini fund manager itu bisa melakukan short selling ya? Betul. Tapi nggak semua saham ya. Cuma saham yang masuk ke dalam list margin. Oke. Ke dalam list short selling. Ke dalam list short sellingnya ya? Itu tiap bulan atau tiap 3 bulan itu diupdate sama bursa. Di Jadi webnya bursa. Betul, benar-benar saham yang liquid, nggak semua saham gorengan gitu nggak bisa. Oke. Terus kemudian ini pertanyaan dari Adar 19. Izin bertanya, saham FCA bisa kena UMA nggak? Misalnya Nggak bisa. Enggak ya? ARA berjilid-jilid bisa UMA. FCA tapi ARA berjilid-jilid bisa UMA kah? Seharusnya enggak ya. Karena kalau kita lihat FCA itu kalau FCA itu kan berarti seharusnya kalau yang saham itu masuk FCA likuiditasnya menurun. Gitu. Karena kan bid offer-nya kan sudah hilang tuh. Jadi seharusnya saham itu nggak terlalu liquid dan bebas dari UMA. Seharusnya secara teori ya. Oke. Itu. Nah ini juga akan ada Jensi Pak yang ikutan join kita dan akan nanya ke Pak Tommy. Saya undang terlebih dahulu. Sebentar. Ini ada Jensi yang akan kita undang. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Oke, sebentar. Saya mau coba invite, tapi kok belum bisa ya, sebentar. Oke, satu lagi. Ada sekitar 3 orang nih Pak yang akan ngobrol sama kita. Tapi saya coba undang terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang akan ngobrol adalah Pujo Santoso. Hai Kak Pujo, apa kabar? Halo Kak. Oke, mukanya nggak kelihatan. Cuman jidatnya doang yang kelihatan nih. Biar kenalan dulu dong sama Pak Tommy. Sekarang udah ada belum, Ci? Belum, cuman rambutnya doang. Bisa nggak? Kameranya aja sih, taruh depan muka. Pujo, bisa dengar suara saya? Oke. Oh, lagi di luar. Oke, sorry mengganggu kalau gitu.
Tapi katanya kamu punya pertanyaan untuk Pak Tommy. Sebentar. Sekarang gimana? Agak error ya? Kedengeran, Ya, kedengeran. Boleh, boleh. Keluar dulu nanti saya invite lagi ya. Oke. Suaranya ada, tapi putus-putus. Saya remove dulu, nanti saya undang kembali ya. Oke. Sebentar ya, Pak Tommy. ya. Oke. Oke, sebentar. Aku nggak bisa nih ya. Saya undang Pujo Santoso kembali. Apakah sudah bisa bergabung? Nah, ini dia. Selamat malam, Pujo. Sekarang gimana? Oke. Sehat-sehat. Sekarang kayaknya lebih jelas. Pak Tommy, kenalin ini Pujo, salah satu Gen Z kita. Pujo mau nanya apa Ya, ke Pak Tommy? Oh iya, izin bertanya ya kok. Ini saya ada sebuah pertanyaan nih. Bagaimana, iya, bagaimana cara mengatasi overtrade ya toh bagi seseorang trader, serta bagaimana cara teknik menganalisa saham yang cocok untuk scalping atau trading pada saat open market, dan tentu saja ketika hendak close market atau biasanya kita sebutnya BSJP gitu, saham yang cocok kita ambil tuh kira-kira kriterianya harus seperti apa gitu kok. oke. Jadi over trading. Biasanya mainnya scalping ini, Pujo. Iya kok, iya sama scalping, saya juga scalping di saham-saham yang IPO juga. Oke, scalping ya. Jadi kalau dibilang over trading itu kalau scalping memang harus tradingnya banyak ya. Kalau scalping kan memang kita main jual beli terus. Betul ya? Iya betul kok. Nah, nah tapi kalau misalnya terlalu over trading ya itu bisa disesuaikan sih. Misalnya nih, kita kasih target aku satu hari mau untung berapa, mau profit berapa. Nah, kalau sudah profit ya udah close close aplikasi gitu. Tapi sebenarnya kalau scalping sih memang tradingnya banyak sih frekuensinya seharusnya ya. Dan kalau misalnya kayak kita kayak gitu, kita tutup aplikasinya, ternyata oh ada peluang bagus, kan sayang juga gitu. Jadi sebenarnya over trading itu over trade yang saya tangkap, Ujo ini trading walaupun nggak ada sinyal beli. Seperti itu, atau gimana maksudnya? Jadi overtrade itu ketika sebenarnya seharusnya itu sudah masuk area take profit saya gitu kok. Akan tetapi karena dengan nafsu atau lebih tepatnya kayak masih serakah gitu, masih kayaknya masih bisa naik nih kok. Ternyata tiba-tiba turun tuh kena banting. Nah, itu saran dari Koko tuh sebaiknya saya sebagaimana gitu bagi seorang trader pemula gitu kok. Oh, gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gini, kita trader pemula atau kita trader yang sudah pengalaman pun, kita nggak pernah tahu ujungnya suatu saham. Nah, itu harus ditanamkan dulu di mindsetnya. Jadi kita ini kita nggak akan pernah tahu, oh saham ini bisa naik setinggi apa, atau saham ini bisa turun sedalam apa. Nah, karena itu trading itu penting. Dengar ya, oke? Oke. Iya Kak. Oke. Nah, karena itu trading plan ini penting. Kalau kita mungkin pemula, masalah kita trading plan kita sudah oke, analisa kita sudah oke, tapi kita seringkali lalai. Oh, seharusnya jual nggak jual. Nah, kita bisa pakai fiturnya dari JUC. Jasa utama ini fiturnya oke banget loh. Ada yang namanya trailing stop. Sudah coba belum pakai trailing stop? Sudah kok, saya
kadang pakai ini sih, pakai SL yang auto order lead. Nah, Pakai auto order bisa, bracket order ya. iya. Nah, bracket order, pakai trailing stop juga bisa. Nah, karena itu bisa kita pakai. Jadi fitur-fitur yang ada di JUC ini sangat lengkap, kita bisa manfaatkan ya. Karena mungkin kita analisa kita sudah oke, tapi mungkin secara psikologi kita kadang ini serakah seperti itu. Nah, kita bisa pakai bracket ordernya dari apps-nya join itu, seperti itu. Oke. Apakah sudah terjawab, Pujo? Atau masih ada yang pengen ditanyain? Kalau untuk terkait dengan saham BSJP gitu kok biasanya ngambil nggak kok? Beli sore, jual pagi, yang kayak gitu. Oh, beli sore, jual pagi. Itu oke juga sih. Jadi, biasanya open market. Kenapa sih orang beli sore, jual pagi, kok nggak beli pagi? Karena open market itu biasanya volatilitasnya saham itu tinggi. Jadi pagi itu pasti volatilnya tinggi, naik turunnya cepat. Seperti itu. Biasanya orang kalau saham sudah terlanjur naik nih, hari ini naik, kita beli sorenya. Besoknya pagi itu masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Walaupun ternyata siangnya ternyata turun. Tapi karena orang FOMO, ya kalau di market ini kan banyak banget orang FOMO. Kita manfaatkan FOMO-nya orang-orang ini untuk menghasilkan keuntungan. Nah, seperti itu. Itu boleh. Jadi beli sore, memang kalau memang sahamnya ini naik, kita sorenya beli, besok paginya potensi naiknya itu masih ada. Oke. Sudah terjawab, Pujo? Sudah, Ci, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Pujo, sudah bergabung malam hari ini di Go High Agency. Ya, Ci, terima kasih juga kok atas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Pujo. Selamat malam. Selamat malam, Ci. Oke, itu dia Pujo Santoso, salah satu Gensi kita yang udah ikutan bergabung. Saya juga akan kembali mengundang satu lagi Gensi. Namanya adalah Rio. Apakah Rio sudah bisa bergabung? Selamat malam. Selamat malam. Oke, Rio. Ya. Ini kamu dari JUC mana? Dari JUC Solo. Solo, oke. Waduh, makanannya enak-enak nih ya. Iya. Kalau dari JUC Solo, biasanya ngobrolnya sama siapa? Sama Pak Robin. Pak Robin. Ini kamu udah berapa lama belajar saham? Udah dari 2022 sih. 2022 ya? Oh, jadi udah sekitar 2 tahun ya? Betul. Oke. Terus harapan kamu untuk ikutan Go Agency ini apa dong? Kan udah belajar 2 tahun. Oh, harapannya bisa menambah skill terkait open market, terutama di bidang trading ya, dengan melihat bid dan offer. Karena tentunya saya orangnya agak panikan